Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, yang pertama yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contohnya, misalnya kita diminta untuk menentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Jadi kita harus mencari dulu faktorisasinya menggunakan pohon faktor. Nah, kita bagi dulu ya 28, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu ada angka berapa saja? Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk membagikan ini, ingat, bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. Kalau 2 tidak bisa, baru ke angka 3. Baru kalau tidak bisa 3, ke angka 5. 7 dan seterusnya. Jangan langsung dibagi 7 misalnya, atau langsung dibagi 5, tapi harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kita coba bagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Lalu kita bagi 2 lagi. Nah, berapa hasilnya? 7. Karena 7 adalah bilangan prima, artinya bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Lalu yang selanjutnya adalah 42. Kita bagi 2 dulu ya, yaitu 21. 21 kita bagi 2 tidak bisa, berarti kita coba ke angka selanjutnya, yaitu dibagi 3. Berapa? 7. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ubah menjadi dalam bentuk perkalian ya. Nah, perkalian bilangan prima. Jadi yang dipilih itu hanya bilangan-bilangan primanya saja. Nah, kalau di sini misalnya bilangan 28, di sana ada angka 28, 14, 2, 2, dan 7. Yang termasuk bilangan prima itu 2, 2, dan 7. 14 dan 28 itu bukan bilangan prima. Jadi ditulisnya dalam bentuk perkalian seperti ini. 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Jadi hanya bilangan-bilangan prima saja yang diubah dalam bentuk perkalian. Setelah itu, jika ada angka yang sama, ubah dulu menjadi berpangkat ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya. Kalau 2 pangkat 3 berarti bukan 2 dikali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Bukan 2 dikali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2. Kalau 2 dikali 3 itu kan hasilnya 6. Kalau 2 dikali 2 dikali 2 berarti 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Hasilnya beda ya. Selanjutnya 42. Nah, kita pindahkan 2 dikali 3 dikali 7. Karena tidak ada angka yang sama berarti tidak usah kita ubah. Nah, setelah itu kita cari KPK-nya dulu. KPK itu berarti kita pindahkan atau kalikan seluruh angkanya. Nah, yang berwarna biru ya, yang sudah dipangkatkan. Nah, di situ lihat di angka-angka yang berwarna biru, kita lihat angka-angka yang ada pasangannya. Nah, di sana ada yang berpasangan nih, angka 2 dan angka 7. Yang tidak berpasangan yaitu angka 3. Jadi kita kalikan semuanya, yaitu angka 2, angka 3, dan 7. Khusus untuk yang berpasangan, kita cari angka yang pangkatnya terbesar. Nah, di situ ada 2 pangkat 2 dengan 2. Nah, berarti yang kita pilih adalah yang 2 pangkat 2 yang kita pindahkan.
Lalu di situ ada angka 3 yang tidak ada pasangannya juga kita pindahkan. Lalu yang angka 7 yang berpasangan, nah karena angkanya sama berarti kita pindahkan salah satunya saja. Jadi bentuknya seperti ini, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah 2 pangkat 2 itu berapa? Kalau kita ubah, berarti artinya 2 dikali 2 ya, sama dengan 4. Berarti kita ubah dulu, 4 dikali 3 dikali 7. Hasilnya berapa? 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 itu adalah 84. Nah, sekarang kita cari FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, angkanya masih sama ya, seperti yang tadi. Bilangan 28 kita faktorkan dulu. Nah, dalam bentuk faktorisasi pecahan faktornya, lalu kita simpan di sini seperti tadi. Ya, karena angkanya masih sama, tinggal kita pindahkan seperti ini. Bedanya adalah kalau tadi KPK itu yang kita pindahkan seluruh angkanya, lalu kita pilih faktor yang pangkatnya terbesar. Berbeda dengan FPB, yang harus kita pindahkan adalah angka-angka yang berpasangan saja. Jadi yang tidak berpasangan tidak usah dipindahkan. Nah, di mana yang tidak berpasangan? Angka berapa? Angka 3. Jadi 3 tidak usah dipindahkan. Yang kita pindahkan berarti angka 2 dan 7. Nah, kita pilih pangkat yang terkecil, berarti kebalikannya ya. Kalau tadi kita pilih pangkat yang terbesar, sekarang kita pilih pangkat yang paling kecil. Di situ ada 2 pangkat 2 dengan 2. Berarti yang paling kecil adalah 2. Dikali berapa? Dikali 7. Karena 3 tidak ada pasangannya berarti tidak usah kita pindahkan. Nah, karena 7 ada berpasangan, kita pindahkan salah satunya. Nah, jadi FPB-nya ini 2 dikali 7. Berapa? 14. Nah, jadi FPB-nya adalah 14. Sampai sini paham ya? Kita coba ke soal yang lain. Nah, misalnya diminta tentukan KPK dan FPB dari 45 dan 60. Kita cari dulu dalam bentuk pohon faktor. Nah, kita bagi berapa nih kira-kira? Bisa dibagi 2 tidak? Oh, ternyata tidak bisa. Kita bagi 3 ya. 45 itu bisa dibagi 5, tapi kan harus dari bilangan prima yang paling kecil dulu, jangan langsung dibagi 5, tapi harus berurutan dari angka yang paling kecil. Kalau dia tidak bisa, berarti kita bagi 3. Kalau 3 tidak bisa, baru dibagi 5. Karena ini bisa dibagi 3, kita bagi 3 dulu, yaitu 15. Lalu kita bagi 3 lagi, yaitu 5. Satu lagi 60, kita bagi 2, hasilnya 30, kita bagi 2 lagi, 15, lalu kita bagi 3. Setelah itu kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, di sini kita ubah dulu ya, yang 45, 3 dikali 3 dikali 5. Ada angka yang sama tidak? Ada 3 ya, berarti kita ubah dulu menjadi berpangkat seperti ini. Selanjutnya yang 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ada angka yang sama, berarti kita harus ubah dulu. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita cari KPK-nya. Ingat tadi KPK. Nah kita tadi lihat yang sudah diubah ya, menjadi pangkat yang warna biru. KPK itu kita kalikan seluruh angkanya yang berpasangan maupun yang tidak ada pasangannya. Lalu pilih pangkat yang paling besar. Nah, di sini 2 tidak ada pasangannya, berarti kita tinggal pindahkan. 2 pangkat 2 dikali, nah 3 ada pasangannya nih, pilih yang mana? Yang 3 atau yang 3 pangkat 2? Yang 3 pangkat 2 yang terbesar ya. Lalu selanjutnya dikali lagi 5, karena 5 ini sama-sama tidak berpangkat, jadi pilih salah satu dipindahkan.
Nah, jadi tuh ditulis begini, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Lalu kita ubah dulu, kita cari. 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikali berapa? 3 pangkat 2 berapa? Bukan 3 dikali 2 ya. Kalau 3 dikali 2 kan 6. Kalau 3 pangkat 2 itu berarti 3 dikali 3, berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berapa? 9. Nah, jadi ditulisnya begini, 4 dikali 9 dikali 5 sama dengan 180. Selanjutnya kita cari SPB-nya. Nah, syarat SPB itu hanya pindahkan yang berpasangan saja. Yang tidak ada pasangannya tidak usah dipindahkan. Jadi di situ kan yang tidak punya pasangan itu angka 2. Jadi angka 2 tidak usah dipindahkan. Kita pindahkannya angka 3 dan 5 saja. Lalu cari pangkat yang terkecil. Nah, yang kita pilih yang mana nih? 3 pangkat 2 atau 3? 3 saja. Berarti kita pindahkan. 3 dikali 5 berapa? 15. Nah, jadi kamu harus ingat ya, untuk membedakan KPK dan SPB, kamu harus mengalihkan seluruhnya untuk KPK dan pilih pangkat yang terbesar. Untuk SPB, yang dipindahkan hanya yang berpasangan saja dan pilih pangkat yang terkecil. Sampai sini paham ya? Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian penjelasan tentang KPK dan SPB. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.